Oke, sebelum mulai, seperti biasa kita akan baca-baca komentar di video sebelumnya ya. Oke, untuk komentar pertama di sini ada yang bertanya, Bang, apakah video AI itu bisa masukin produk affiliate? Ya harusnya sih bisa ya. Yang terpenting channel kalian itu udah dimonetisasi. Jadi walaupun video kalian video AI ya tetap bisa masukin produk affiliate. Capek lo bikin seperti ini, buat prompt generate gambar, generate video, ya kali sekali generate sesuai dengan apa yang kita mau. Kalau masih kurang, edit lagi promptnya, gila makan waktu banget. Kadang hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ya emang itu betul sekali ya teman-teman. Karena membuat konten itu nggak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Karena yang memang perlu proses, terutama ilmu dan juga kesabaran. Kalau mau instan itu harus pakai duit. Kalian bisa beli channel yang udah monet, atau kalian juga bisa membeli jasa monetisasi. Itu pun kita tetap harus bekerja keras ya, supaya kita bisa menemukan audiens kita sendiri. Dan di sini ada beberapa komentar yang lumayan banyak juga ya. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih ya untuk teman-teman yang udah komen. Tapi mohon bersabar juga ya, karena membongkar ide konten itu nggak semudah seperti yang dibayangkan. Karena di sisi lain saya juga harus pahami dan pelajari dulu setiap ide konten yang akan dibahas, baru bisa memberikan edukasi ke kalian. Tapi tenang aja, saya pasti akan bahas dan akan jawab requestan kalian. Tapi ya itu ya teman-teman, saya perlu waktu untuk membahasnya gitu ya. Dan di video kali ini saya akan menjawab dari requestannya channel yang minta bahas channelnya Langit Ria BDL. Dan yang perlu kalian tahu, channelnya ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena ya viewsnya ini ratusan juta, bikinnya gampang, durasinya pendek, dan yang paling penting sudah dimonetisasi. Jadi oke, tanpa basa-basi lagi buat teman-teman yang belum like, di like dulu, yang belum subscribe, di subscribe dulu. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, yang perlu kalian tahu adalah niche konten ini itu sangat beragam ya, dan sangat sulit kalau kita memikirkan semuanya dari awal, terutama untuk alurnya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah meniru, memodifikasi, plek-ketiplek, anjay. Yang namanya meniru itu sangat diperbolehkan ya teman-teman di YouTube ini. Yang penting kalian bisa memodifikasinya dan ya beri sentuhan ajaib kalian sendirilah. Jadi langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kalian cari referensi. Jadi alur seperti apa yang ingin kalian buat. Untuk referensinya kalian bisa menggunakan beberapa channel ini. Jadi kalian bisa cari di beberapa channelnya ini, kira-kira video mana gitu ya yang pengen kalian tiru. Tapi ya nggak plek-ketiplek juga sih. Karena selanjutnya kita akan membuat karakternya sendiri dan backgroundnya sendiri. Oke teman-teman, yang pertama di sini kita akan ambil audio dari video referensi yang akan kita buat. Dan langkah selanjutnya di sini kita akan membuat karakternya ya. Untuk karakter sebenarnya kalian bisa cari juga di Google ya teman-teman. Kalian bisa langsung kunjungi aja Pinterest. Nah di sini teman-teman bisa langsung ketikkan aja untuk misalkan karakter. Nah di sini ada lumayan banyak untuk karakternya ya. Tapi kita akan langsung buat aja di ChatGPT karena menurut saya itu lebih bagus dan lebih aman ya teman-teman. Karena kan kalau kita buat sendiri karakternya, itu hak ciptanya ya punya kita sendiri gitu ya. Hasilnya juga bisa lebih maksimal dan sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi oke, kita bakal langsung aja masuk ke ChatGPT. Nah kalian bisa lihat di sini teman-teman untuk percakapan yang sudah saya lakukan dengan ChatGPT dalam membuat karakternya ini. Karena kan tadi untuk video yang akan saya buat itu terdiri dari 3 karakter ya. Jadi di sini saya akan membuat 3 karakter aja. Nah teman-teman bisa perhatikan untuk prompt yang pertama di sini ya. Di sini kita akan meminta untuk membuatkan gambar karakter 3D teman-teman. Nah untuk prompt ini perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama di sini kita akan meminta karakter anak laki-laki ya teman-teman dengan gaya 3D. Nah di sini untuk bagian karakter anak laki-laki teman-teman sebenarnya bisa rubah ya. Mau anak perempuan juga itu bisa banget. Dan untuk usia juga kalian bisa rubah teman-teman di bagian sini. Dan kalian juga bisa mengubah di bagian 3 dimensi ini ya. Misalkan kalian ingin membuat karakter yang 2 dimensi aja atau semi 3 dimensi gitu, itu bisa banget ya. Jadi kalian bisa tentukan aja sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah di bagian rambut juga bisa kalian rubah, dan di bagian mata juga bisa kalian rubah. Dan pakaiannya teman-teman, yang terpenting di sini di bagian pakaiannya itu bisa kalian rubah. Nah teman-teman misalkan ingin mengisi pakaiannya ini dengan karakter-karakter berhak cipta seperti Spider-Man gitu ya, Superman, atau ya yang lainnya gitu yang ada hak ciptanya. Kalau kalian menggunakan ChatGPT, pastikan kalian masukannya itu jangan langsung
misalkan menggunakan pakaian superhero Spider-Man gitu ya, tapi kalian harus cantumkan mirip Spider-Man, jadi supaya nggak kena pelanggaran gitu ya. Jadi gambarnya itu bisa kalian buat gitu. Nah, selanjutnya di bagian ekspresi juga kalian bisa rubah ya teman-teman. Di sini saya contohkan misalkan tersenyum, sedih, dan terkejut. Kalian bisa rubah juga misalkan marah, tertawa, ataupun menangis gitu ya, itu terserah kalian. Dan nanti untuk hasil gambarnya bakalan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi satu gambar kita langsung bisa membuat 3 karakter yang sama dengan pose atau ekspresi yang berbeda-beda. Ini akan lebih menghemat ya teman-teman untuk generate-nya. Karena kalian tahu sendiri ya, untuk ChatGPT gratisan itu sangat-sangat terbatas sekali, dan untuk generate-nya itu lumayan lama sekali. Jadi ini adalah salah satu trik supaya kalian bisa lebih hemat dan juga bisa lebih cepat dalam pembuatan kontennya gitu ya. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk karakter pertamanya sudah jadi, dan di sini selanjutnya itu karakter kedua adalah seorang ibu ya, atau sebenarnya sih ini seorang wanita ya. Sebenarnya untuk prompt karakter selanjutnya itu sama aja ya teman-teman. Tapi di sini kita hanya merubah di bagian sini aja. Misalkan di sini kan karakternya adalah wanita dan untuk usianya itu 35 tahun. Nah, untuk gaya rambutnya itu coklat diikat ke belakang. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja dengan kreativitas kalian sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya, ngarang-ngarang sedikit supaya kalian bisa menghasilkan karakter yang berbeda dan juga kreatif ya teman-teman. Ya, semakin kreatif kalian maka hasil karakternya juga bakalan semakin bagus ya. Oke, dan ini adalah karakter keduanya, dan di sini di sini juga kalian harus perhatikan ya, yang dimana ChatGPT juga kan nggak sesempurna itu. Jadi kan di sini teman-teman untuk hasilnya kan full body ya. Padahal di sini itu perintahnya sama aja teman-teman, yaitu full body. Tapi kalian bisa perhatikan di sini untuk hasilnya ini nggak full body ya. Jadi untuk bagian kakinya itu nggak kelihatan. Dan ini bakalan terjadi masalah ya saat kita membuat kontennya nanti. Nah, untuk langkah berikutnya, misalkan kalian mendapatkan gambar seperti ini, kalian tinggal masukkan aja perintahnya seperti ini. Jadi kalian ungkapkan aja bahwa gambarnya ini belum full body, jadi coba buat ulang. Dan nanti hasilnya bakalan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah yang benar ya. Jadi udah full body, ada kakinya, tangan, dan ya seluruh anggota tubuhnya lengkap lah ya, nggak kepotong-potong gitu. Oke, untuk karakter zombinya ya teman-teman, di sini untuk karakter zombie juga di sini saya contohkan aja seorang wanita juga ya teman, 3D berusia sekitar 45 tahun, dan untuk ini berwajah sih ini typo ya teman-teman, anjay. Oke, berwajah zombie dan mengenakan pakaian kemeja merah muda. Sebenarnya di sini saya coba sesuaikan dengan karakter si wanita ini ya teman-teman. Dan di sini untuk hasilnya ini lumayan menyeramkan sih, tapi ini lumayan gimana ya? Ya bagus juga sih untuk karakter 3D. Nah, di sini juga untuk karakternya nggak full body lagi ya. Jadi di sini saya coba kasih ChatGPT arahan lagi bahwa gambarnya ini belum full body. Dan di sini saya ingin untuk tubuhnya ini, karena menurut saya tubuh ramping ini tidak terlalu gimana gitu ya. Jadi saya coba untuk tubuhnya ini agak sedikit gendut gitu ya. Dan kalian bisa lihat teman-teman di sini untuk hasilnya lumayan bagus ya. Jadi oke, di sini untuk karakternya kita sudah mendapatkan semuanya ya. Jadi kita langsung download aja untuk semua gambarnya. Dan jika kita sudah mendapatkan semua karakternya, langkah selanjutnya kita akan mendapatkan backgroundnya ya. Dan untuk background ini itu kalian tinggal sesuaikan aja dengan video referensi yang kalian buat gitu ya. Misalkan di sini kan untuk video referensinya itu kayak ruangan polos seperti ini ya teman-teman. Yang di bagian sini untuk pintu-pintu ini hanya editan ya, jadi nggak nyatu dengan backgroundnya. Jadi di sini hanya background polos aja. Nah, teman-teman bisa pergi lagi ke Pinterest ya untuk mencari backgroundnya. Jadi saya akan coba ketikkan aja misalkan background ruangan polos. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk hasilnya seperti ini. Misalkan saya akan coba ambil yang ini aja kali ya. Lalu kita bisa langsung download aja untuk videonya ini, gambarnya ini. Oke, langkah selanjutnya kita langsung pergi lagi ke ChatGPT. Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung masukkan aja untuk gambarnya ya. Untuk gambarnya di bagian sini, klik di bagian icon plus, lalu kalian klik file. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan aja untuk gambarnya ya, lalu klik open. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal masukkan aja untuk prompt yang ini ya. Jadi di sini kita akan minta buat ulang untuk gambarnya. Jadi jangan langsung dipakai ya untuk gambar ini, karena kan bisa berhak cipta juga untuk gambarnya ini. Jadi kita coba buat ulang aja, walaupun nanti hasilnya bakalan sedikit sama atau hampir sama gitu ya. Tapi untuk kualitas dan hasilnya itu bakalan lebih wow lagi gitu. Kalau udah kalian bisa langsung kirim aja.
Dan ini adalah contoh hasil yang sudah jadi ya teman-teman. Kalian bisa di sini untuk hasil sebelumnya itu seperti ini, dan untuk hasil jadinya itu seperti ini ya. Lebih apa ya? Lebih nyatu lah dengan si karakternya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini, karena untuk videonya itu ada kayak pintu-pintu seperti ini, saya juga bisa mencari pintu-pintunya ini di Pinterest lagi teman-teman. Karena di sini udah lengkap banget ya. Kita bisa cari gambar apapun. Misalkan di sini animasi pintu. Nah, bahkan ini pintunya sama persis ya yang digunakan oleh channel ini teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, misalkan nih, tuh pintu yang hijau gitu ya. Yang mana nih? Coba kita tunggu ya. Yang coklat tuh ya teman-teman, itu sama persis dengan pintu yang ini. Bahkan di sini juga ada pintu yang emang udah terbukanya, jadi kita nggak usah buat ulang lagi. Jadi kalian bisa langsung download aja untuk gambarnya lagi. Nah oke, jika kita sudah mendapatkan semua bahannya, langkah selanjutnya kita akan menghapus backgroundnya terlebih dahulu ya, mulai dari karakter dan juga si gambar pintu ini, atau ya aksesoris yang ada di konten kalian gitu ya, atau detail tambahan yang ada di konten kalian yang emang backgroundnya itu harus dihapus ya. Dan di sini saya akan coba menggunakan aplikasi Canva aja, atau dari website Canva aja ya. Untuk Canva Pro kalian juga bisa cek linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Untuk Canva Pro termurah kalian bisa langsung cek aja. Dan untuk menghapus background itu sangat mudah sekali ya di Canva ini. Kalian tinggal langsung aja klik di bagian icon plus ini. Nah, teman-teman tinggal pilih aja ke bawah sini, lalu di sini ada menu unggah ya. Kalian klik aja. Nah, di sini teman-teman langsung masukkan aja untuk gambar yang ingin dihapus backgroundnya. Misalkan di sini untuk si pintunya ini, teman-teman, saya akan coba ambil pintunya dulu ya. Karena untuk karakternya belum saya download tadi, lupa ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik aja di bagian edit gambar. Oke, nanti bakalan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang penghapus latar belakang yang ini. Dan nanti untuk latar belakangnya bakalan terhapus seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk hasilnya. Kalau udah, kita langsung klik aja unduh. Oke, sudah terunduh ya, teman-teman. Jadi seperti itu aja untuk menghapus backgroundnya. Jadi kalian bisa lakukan aja ke semua gambarnya gitu ya, mulai dari karakter dan juga detail-detail lainnya. Nah, misalkan kalian sudah mempersiapkan semua bahannya, kita langsung aja ke editingnya. Buat kalian yang pengen mendapatkan akses fitur-fitur premium seperti ini, langsung aja cek aplikasi Editing Pro dengan harga termurah, yaitu cuma 40 ribuan aja. Linknya ada di deskripsi video ini ya. Karena dengan kita ngedit beserta fitur-fitur pro-nya, kita akan lebih leluasa tanpa ada batasan, dan konten kita juga itu akan semakin menarik. Oke teman-teman, jadi langsung aja di sini kalian buka aplikasi CapCut-nya ya. Jadi selanjutnya kalian pastikan untuk sudah mempersiapkan semua bahan-bahannya. Oh ya, sebelumnya saya sudah edit terlebih dahulu ya untuk backgroundnya. Karena kan tadi kan backgroundnya cuma ruangan polos aja, tapi di sini saya coba tambahkan 3 pintu seperti ini, dan itu saya edit di Canva ya teman-teman. Oke, kita langsung aja klik di bagian proyek baru. Dan yang pertama di sini kita langsung aja untuk masukkan backgroundnya ya. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman tinggal pilih dulu ya untuk rasio aspeknya, karena kita akan membuat video short. Jadi untuk rasionya kita pilih yang 9:16. Oke, kalau udah klik checklist, bentar saya atur dulu ya, seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya kita perbesar aja untuk si gambarnya ini ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung masukkan untuk si karakter pertamanya. Sebenarnya untuk cara mengeditnya ini kita hanya memainkan keyframe dan juga animasi aja ya. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet ya teman-teman, kalau kalian sudah terbiasa gitu. Oke, kita klik aja di bagian overlay. Nah, teman-teman bisa langsung masukkan aja ya. Oke, dan untuk karakter pertama di sini saya akan coba langsung masukkan aja ya. Oke, di sini ada 3 ekspresi atau ya 3 pose ya teman-teman. Dan sini saya akan coba pilih pose yang sedang senyum aja gitu ya. Oke, di sini kita langsung potong aja untuk si gambarnya ini. Kalian tinggal cari aja pangkas. Nah, di sini kita coba langsung potong aja. Kalau udah, klik aja checklist. Nah, di sini saya akan coba untuk putar si gambarnya ini. Kita cari aja transformasi. Kita pilih cermin. Nah, seperti ini. Kita perkecil sedikit teman-teman, seperti ini. Sebelumnya kita panjangkan dulu ya untuk ininya. Ya sekitar 10 detik sih, karena untuk
musiknya itu di 10 detik, jadi kita coba di 11 detik aja, jaga-jaga gitu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa langsung masukkan aja untuk si musiknya ini ya teman-teman, yang kita ambil dari video referensinya. Jadi kita klik aja di bagian audio, lalu pilih suara, dan di sini kita klik di bagian yang file, perangkat. Nah, di sini saya akan coba masukkan aja. Oke, seperti ini. Kita paskan dulu teman-teman. Oh ya, sebelumnya untuk mempermudah, kalian itu lebih baik download untuk video referensinya ya, supaya kalian bisa masukkan saat pengeditannya. Jadi pas kalian ngedit, itu kalian bisa sambil lihat untuk contoh videonya gitu. Jadi saya akan coba masukkan aja untuk video referensinya. Oke, seperti ini. Nah, nanti bakalan seperti ini ya teman-teman untuk karakternya. Jadi dia kayak maju dulu, terus kayak ketok pintu, dan untuk zombinya keluar seperti ini. Oke, lalu dia berjalan lagi dan menemukan ibunya gitu ya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Ya, terlihat simpel, tapi ini nggak sesimpel itu ya teman-teman. Jadi oke, kita bakal coba langsung buat aja. Oke, kita ke overlay lagi dan kita klik di bagian karakter pertamanya. Kita akan coba mainin keyframe-nya sesuai dengan musik atau audionya ya. Oke, kita tambahkan keyframe-nya di sini. Oke, kalau udah kita geser sedikit ke sini, kita langsung gerakan ke sini teman-teman. Jadi dia kayak sedang mengetuk-ngetuk gitu ya. Nah, untuk mengetuk ini kan untuk si pintunya ini bergetar ya teman-teman. Kalau kalian bisa perhatikan di sini, tuh bergetar ya. Nah, sebenarnya ada banyak cara sih untuk membuat pintu ini bergetar, tapi saya hanya menemukan satu cara aja ya. Oke, jadi di bagian sini untuk pintunya saya akan coba masukkan lagi ya yang sudah saya hapus untuk backgroundnya gitu. Jadi kita bisa tambahkan overlay lagi, dan di sini saya akan coba masukkan pintunya. Oke, nah di sini saya akan langsung potong lagi. Oke teman-teman, kita paskan aja untuk besarnya seperti backgroundnya ini. Nah, kita potong di bagian sini. Kita perbesar sedikit ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan efek video. Oke, teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, ini bergetar seperti itu ya. Checklist lagi. Oke, kita bisa langsung paskan lagi. Nah, pas di sini itu pintunya terbuka ya. Nah, untuk cara membuat pintunya ini terbuka, kita bisa lanjut ke tambahkan untuk si pintu terbuka ini. Jadi kita hapus dulu ya untuk yang pintu tertutup ini. Lalu kita tambahkan lagi overlay, atau kalian bisa langsung duplikat aja dari pintu sebelumnya ya. Kita duplikat aja, coba duplikat. Nah, kita kembali lagi ke pangkas, lalu kita geser ke sini, checklist. Oke, jadi pintunya terbuka seperti ini. Oke, nah pas pintunya terbuka ini, zombinya itu keluar ya. Jadi kita bakal masukkan untuk si zombinya ini. Nah, di bagian sini kita coba pangkas lagi. Saya akan ambil yang tengah ini ya. Please. Nah, supaya si zombinya ini pas gitu ya, jadi kayak kepotong sama pintu, kita balik lagi ke pangkas, lalu kita perkecil sedikit. Ya, mudah-mudahan sih bisa ya. Oke, seperti ini aja. Kalau udah klik checklist lagi, nah kita coba putar aja ke transformasi lagi, lalu kita klik cermin. Dan di bagian sini kita perkecil aja seperti ini. Oke, seperti itu. Kita balik lagi ke karakter pertama. Di sini kita tambahkan keyframe lagi, lalu kita ini ke sini sedikit. Nah, untuk pintu terbuka ini kita hapus dulu ya untuk efeknya, karena untuk pintu yang terbuka ini nggak usah ada efeknya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk si karakter pertamanya ini tertimpa oleh si pintunya. Jadi kita bisa klik di bagian lapisan teman-teman. Di bagian lapisan kita cari. Jadi kalian pilih salah satu overlay-nya ya. Lalu di sini kita klik di bagian lapisan. Nah, teman-teman bisa mundurkan seperti ini. Oke. Nah, nanti seperti ini ya.
Nah, untuk di bagian sini saya akan coba masukkan untuk ekspresi animasi ekspresinya ya. Kalian bisa cari aja di YouTube, misalkan animasi berbicara green screen. Jadi saya akan coba langsung masukkan aja, tambahkan overlay. Nah, di sini saya akan coba masukkan untuk si ekspresinya ya. Ekspresinya yang ini kita coba potong dulu. Dan si ekspresi ini itu dipaskan dengan pas zombinya keluar gitu ya. Oke, kita cari hapus latar belakang. Nah, di sini kan ekspresinya ngadepnya ke kiri ya. Jadi kita bisa transformasi lagi supaya bisa menghadap ke kanan ke si zombinya ini. Oh ya, pas ngomong mama itu ya, kita juga bisa tambahkan untuk animasi berbicaranya. Teman-teman bisa cari aja di YouTube, banyak kok. Di sini saya akan coba pas-paskan dulu ya. Oke, sebelumnya untuk si zombinya ini harus ada efeknya ya. Jadi supaya efek getar lagi, efek video kita ketik lagi. Oke, sudah bagus. Nah, pas nutup ini si zombinya ya udah nggak ada gitu. Nah, kalau kita perhatikan sebagai contohnya di sini pas zombinya nutup pintunya gitu ya, dia berjalan ke pintu berikutnya. Oke, dan di sini kita langsung lanjut aja ke karakter utamanya. Sebelumnya kita hapus juga untuk ekspresinya, stop sampai di sini. Oke. Kita perbesar di sini karena ke pintu selanjutnya gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita gerakan itu bukan si karakter utamanya ya, melainkan dari backgroundnya teman-teman. Nah, jadi di sini kita klik aja bagian backgroundnya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tambahkan lagi keyframe-nya. Klik lagi di bagian transformasi, lalu di sini klik bagian lanjutkan. Nah, untuk di bagian sumbu X ini teman-teman bisa langsung tarik aja seperti ini. Oke, kalau udah klik aja checklist. Nah, di bagian sini teman-teman untuk karakter utamanya juga, supaya dia kelihatan kayak lagi jalan gitu ya, teman-teman bisa tambahkan efek lagi. Jadi kalian potong dulu sampai sini, lalu kita klik di bagian efek video, lalu di sini kita ketik lagi seperti tadi ya. Sebenarnya kita menggunakan efek ini aja sih, karena kan cuman kita pengen dapat efek getar-getarnya gitu ya. Nah, nanti selanjutnya si karakter utamanya ini ngetuk pintu berikutnya ya. Jadi di sini saya akan coba lanjutkan aja tanpa saya record ya, karena kalau saya record semuanya itu bakalan panjang banget gitu ya untuk videonya. Jadi saya akan coba langsung skip aja sampai editingnya ini sudah jadi semuanya ya. Oke teman-teman, di sini editingnya sudah jadi ya. Jadi kalian bisa lihat untuk hasilnya bakalan seperti ini. Bakalan seperti itu ya. Jadi semoga kalian bisa tergambar lah ya dengan cara ngeditnya itu seperti apa, karena di sini kita hanya memainkan keyframe-nya aja teman-teman. Jadi nggak ada yang ribet-ribet banget sih sebenarnya ya. Cuman kita bermain keyframe dan juga ya animasi sedikit mungkin ya. Jadi seperti itu aja sih untuk cara ngeditnya. Ya walaupun memang terlihat gampang, tapi nggak segampang itu ya. Apalagi kalau kita baru belajar itu kita pasti bakal kerepotan juga. Bagaimana cara gerakin ke sini, bagaimana cara animasikan seperti ini gitu ya. Itu pasti bakalan jadi salah satu kendala gitu ya untuk kalian teman-teman. Tapi kalau kalian memang serius ingin membuat konten seperti ini dan kalian pengen belajar, kalian bisa coba aja langsung. Dan misalkan kalian belum paham, kalian bisa langsung komen aja di video ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jumpa lagi di ide konten menarik berikutnya. These days, many creators are spending money on AI thumbnail tools, sometimes even paying every month. But what many don't realize is there's a way to create high-quality, clickable thumbnails without spending a single rupee or dollar. In this video, I'll show you how to make thumbnails that can boost your click-through rate, attract more views, and help your videos perform better,
all using a tool that's 100% free and easy to use. And the best part? It's made by Google. Let me introduce you to Google AI Studio. Before we jump into the tutorial, do me a quick favor. Hit that like button and comment free thumbnail below to let me know you're watching. It really helps the channel and tells me you enjoy this kind of content. Let's get started. The first step is to open Google and search for Google AI Studio. Click on the first link that appears in the search results. Once the website loads, you'll see the main interface. Here, you'll need to log in using your email account. After logging in, look at the left-hand menu and click on Generate Media. This will take you to a new interface where you'll find several options for generating different types of media, such as Imagen, Gemini Speech Generation, Veo, and Gemini Image Generation. For this tutorial, click on the option called Imagen. You'll now be taken to a clean, simple interface. First, set the image size to 16:9 to make it suitable for a YouTube thumbnail. Next, in the prompt box, type a prompt like a viral YouTube thumbnail for a video titled. After that, add your main keyword to complete the prompt. For example, let's use YouTube automation. Once your prompt is ready, click Run. Google AI Studio will process your input, and within seconds, your professional-looking thumbnail will be ready. As you can see, Google AI Studio has successfully generated a thumbnail for us. If you're not satisfied with the result, simply click the Run button again, and it will create a new thumbnail instantly. This time, the generated thumbnail looks more attractive and visually appealing than the previous one. Once you're happy with the design, just click the download icon to save the image to your device. Now, let's try a different keyword. This time we'll use "He fell from a plane and survived." Type this into the prompt box, hit Run, and let's see what Google AI Studio creates for us. As you can see, it has generated a high-impact thumbnail featuring a split image. On the left side, there's a dramatic shot of a person falling from a plane, and on the right side, it shows that he survived. Both sides include clear, bold text, making the thumbnail visually engaging and perfect for catching attention. This tool makes creating thumbnails fast, simple, and incredibly effective. I also tried the prompt cheetah versus car, and here's what Google AI Studio created for us. A visually striking split image thumbnail with a cheetah on the left side and a car on the right. The design includes bold, well-placed text that makes the thumbnail look clean, professional, and eye-catching, perfect for grabbing attention on YouTube. To test how Google AI Studio performs with more complex thumbnail prompts, we can get a bit of help from ChatGPT. I'll open ChatGPT and ask it to generate a list of 100 short, clickable, viral-style YouTube thumbnail and title ideas across popular niches like tech, AI, money, motivation, challenges, and viral moments. Once I click Generate, ChatGPT instantly provides a list of 100 engaging ideas, each tailored to different fields and content categories. Now, let's go back to Google AI Studio and try one of the ideas. I'll copy the title Samsung versus iPhone from the text section, then paste it into the prompt box after the line. A viral YouTube thumbnail for a video titled. Click Run, wait a few seconds, and there it is, a perfect thumbnail. The design looks clean, sharp, and attention-grabbing. Honestly, I love how it turned out. It looks really cool and professional, ready to use right away. As you can see, I've been experimenting with a variety of thumbnail styles across different niches, whether it's tech, lifestyle, gaming, education, or tutorials, and the results are genuinely impressive. Google AI Studio has quickly become one of the best free tools available for creating high-quality, AI-generated thumbnails. It's fast, it's easy to use, and most importantly, it produces thumbnails that are not only visually stunning but also highly clickable and optimized for engagement. You no longer have to spend hours designing thumbnails manually or paying for expensive graphic design services. Whether you're a beginner or a seasoned content creator, Google AI Studio simplifies the entire process. Within seconds, it can generate viral, scroll-stopping thumbnails that help your videos stand out and get noticed. With tools like this,
there's really no excuse to settle for boring or generic thumbnails anymore. You've got the power of AI at your fingertips. Professional-looking thumbnails are now just a few clicks away, completely free. Here are some of the thumbnails I created using Google AI Studio. As you can see, each thumbnail looks clean, bold, and professionally designed, perfect for standing out on YouTube. What's really impressive is how fast and easy the process is. With just a few simple prompts, Google AI Studio generates eye-catching thumbnails that look like they were made by a professional designer. And that's it for this tutorial. As you saw, Google AI Studio makes creating high-quality, scroll-stopping thumbnails super fast and easy. If this video helped you, don't forget to like, subscribe, and drop a comment.